Saat ini kita sudah memasuki musim penghujan gitu ya. Kita harus ekstra hati-hati dan ekstra waspada gitu ya. Karena banyak bencana alam yang terjadi gitu ya belakangan ini. Di antaranya ya banjir lah ya gitu ya. Banjir, tanah longsor dan sebagainya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan waspada. Membahas tentang hujan gitu ya, ada sebuah kajian yang menarik gitu ya tentang pembentukan hujan. Dalam kajian itu dibahas tentang bagaimana Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membentuk sebuah hujan. Jadi tahapan pembentukan hujan ini baru dapat dipelajari setelah radar udara ditemukan. Menurut radar, pembentukan hujan terjadi dalam 3 tahap gitu ya. Yang pertama adalah membentuk angin. Yang kedua, pembentukan awan, dan yang ketiga, turunnya hujan. Yang tercantum di dalam Al-Quran gitu ya, tentang pembentukan hujan sangatlah sesuai dengan penemuan ini. Ini ada dalam surat Ar-Rum ayat ke-48 yang artinya kurang lebih seperti ini. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya pada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan gitu ya, tahapan-tahapannya. Tahapan pertama adalah Allah yang mengirimkan angin. Sejumlah besar gelembung udara ya, terbentuk karena buih di lautan secara terus-menerus pecah dan menyebabkan partikel air disemburkan ke langit. Partikel yang kayak garam ini kemudian dibawa angin dan naik ke atmosfer. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol gitu ya, berfungsi sebagai perangkap air. Inilah yang akan membentuk titik-titik awan dengan menggumpalkan uap air di sekitarnya, yang kemudian naik dari lautan sebagai tetesan kecil. Tahapan kedua adalah menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal gitu ya. Awan ini terbentuk dari uap air yang mengembun gitu ya di sekitar kristal garam atau partikel debu di udara. Karena tetesan air di awan sangat kecil gitu ya, dengan kisaran diameter 0,01 dan 0,02 mm gitu ya. Awan menggantung di udara dan menyebar di langit sehingga langit tertutup oleh awan. Tahapan ketiga ya, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Partikel air yang mengelilingi kristal garam dan partikel debu gitu ya, akan bertambah tebal dan membentuk tetesan hujan, sehingga tetesan hujan akan menjadi lebih berat daripada udara dan mulai jatuh ke bumi sebagai hujan. Ini kajiannya sangat menarik gitu ya, bagaimana pembentukan hujan dijelaskan dalam Al-Quran, dan ini sangat relevan sekali dengan penemuan-penemuan para ahli gitu ya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.